Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pelatih AC Milan Stefano Pioli merasa dongkol dengan satu hal dalam laga Rossoneri kontra Genoa. Pada pekan ke-31 Liga Italia 2020-2021, salah satu laga mempertemukan antara AC Milan dan Genoa. Duel antara AC Milan dan Genoa berlangsung di Stadion San Siro Minggu 18 April 2021. Bentrokan tersebut menjadi milik Rossoneri berkat kemenangan tipis 2-1 atas Genoa. Meski AC Milan berhasil meraup 3 poin, kemenangan ini rupanya tidak membuat Stefano Pioli puas. Stefano Pioli justru merasa dongkol dengan penampilan Gianluigi Donnarumma dan kawan-kawan. Alienator asal Italia itu kecewa dengan permainan anak-anak asuhnya yang banyak membuang peluang. Menurut Pioli, pasukannya mestinya bisa memastikan kemenangan pada babak pertama. Hal itu terlihat dari dominasi Milan yang mampu memimpin penguasaan bola mencapai 53,4%. Sementara itu, AC Milan mampu menghasilkan 17 peluang tetapi hanya 4 tembakan yang mengarah ke gawang. Kami tahu ada banyak pertandingan sulit yang bakal datang dan laga ini salah satunya, kata Pioli. Kami menyia-nyiakan terlalu banyak peluang dan seharusnya bisa menyegel kemenangan pada babak pertama. Kami seharusnya tidak terlalu menderita kala bermain pada menit-menit akhir pertandingan. Namun, pada akhirnya kemenangan adalah yang terpenting bagi tim, ujar Pioli menambahkan. Berkat kemenangan atas Genoa, Rossoneri semakin memantapkan diri di peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia. Bek senior AC Milan Simon Kjaer justru mengungkapkan kekecewaan meski timnya meraih kemenangan atas Genoa dalam laga Liga Italia 2020-2021. AC Milan sukses meraih 3 poin kala menjamu Genoa dalam laga pekan ke-31 Liga Italia 2020-2021. Dalam duel yang berlangsung di Stadion San Siro Minggu 18 April 2021, AC Milan berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Genoa. 2 gol kemenangan Rossoneri cetak oleh Ante Rebic pada menit ke-13 dan gol bunuh diri Gianluca Scamacca pada menit ke-68. Sementara itu, Genoa hanya sanggup mencetak gol melalui ex-bomber AC Milan yaitu Mattia Destro pada menit ke-37. Kemenangan atas Genoa di San Siro terasa begitu istimewa bagi pasukan Stefano Pioli. Mereka berhasil memutus rangkaian hasil negatif kala bermain di kandang sendiri dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Tambahan 3 poin di kandang juga membuat Gianluigi Donnarumma dan kawan-kawan memantapkan diri di urutan kedua klasemen Liga Italia dengan perolehan 66 poin dari 31 pertandingan. Akan tetapi, meski berhasil menang atas Genoa, bek senior Milan Simon Kjaer justru mengungkapkan kekecewaannya. Simon Kjaer menilai pertahanan timnya masih jauh dari kata mengesankan. Bagi bek berusia 32 tahun tersebut, gawang Rossoneri terlalu mudah untuk dibobol. Saya lebih suka mencetak gol ketimbang melakukan penyelamatan, kata Kjaer. Pada akhirnya, yang terpenting adalah tim meraih kemenangan. Namun permasalahannya adalah pada banyak pertandingan kami kerap mengalami kebobolan gol bahkan hingga pertandingan kali ini. Kami terus kebobolan, mau saya menggunakan istilah kebobolan dengan gol-gol yang jelek. Kadang-kadang hal itu terjadi tetapi ada masa di lain waktu di mana kondisinya bakal menjadi lebih bagus, ujar Kjaer menambahkan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan terus berusaha merayu Memphis Depay agar pindah ke San Siro ketimbang ke Barcelona musim depan. Depay saat ini masih bermain bagi Lyon, namun kontraknya di klub Prancis itu berakhir pada musim panas 2021 nanti. Lyon berharap mereka bisa mempertahankan Depay, akan tetapi ada kemungkinan besar winger asal Belanda ini cabut ke klub lain. Depay sendiri bisa dikomot secara gratis musim panas nanti. Jadi ada sejumlah tim yang berniat untuk memakai jasanya musim depan. Salah satu dari tim-tim itu adalah AC Milan. Rossoneri ikut terjun dalam perburuan Memphis Depay karena memang butuh penyerang baru. Milan melihat bahwa Depay akan sangat cocok mengisi lini serangnya. Ia adalah pemain yang dinamis dan bisa bermain di sejumlah posisi dengan insting gol yang apik.
Maka dari itu Milan berusaha keras untuk bisa membujuk Depay agar pindah ke Milan musim depan. Kabar itu dilansir oleh Corriere della Sera. Laporan itu juga mengatakan AC Milan mengutus Paolo Maldini untuk membujuk Depay. Maldini sendiri akan merayu pemain 27 tahun tersebut dengan proyek besar mereka, terutama dengan kans mereka menebus masuk ke Liga Champions musim depan. Memphis Depay sebelumnya sempat dikaitkan juga dengan Barcelona. Bahkan raksasa La Liga itu sebelumnya sudah berusaha memboyongnya sejak musim panas 2020 kemarin. Barcelona sendiri sampai saat ini juga masih berniat mendatangkannya. Blaugrana meminatnya karena tak lepas dari kehadiran pelatihnya yang juga berasal dari Belanda, yaitu Ronald Koeman. Sementara itu, selain Memphis Depay, AC Milan juga dikaitkan dengan beberapa penyerang lainnya, di antara lainnya yaitu striker Fiorentina Dusan Vlahovic dan penyerang Torino Andrea Belotti. AC Milan dikaitkan dengan kiper Lille Mike Maignan sebagai calon pengganti Gianluigi Donnarumma. Tapi siapakah pemain berusia 25 tahun itu? Pemain internasional Prancis itu telah meraih 18 clean sheet dalam 32 pertandingan Liga 1 Prancis musim ini dan cukup mengesankan untuk menarik minat sejumlah klub Eropa dalam beberapa pekan terakhir ini. Milan terus bernegosiasi dengan Donnarumma, tetapi Direktur Teknik Paolo Maldini harus punya rencana B jika pemain internasional Italia itu pindah musim panas ini. Dia memiliki perhatian khusus pada penjaga gawang Prancis yang tumbuh di pinggiran Paris dan telah bermain untuk Lille sejak 2015 ketika dia pindah dari PSG dengan bayaran 1 juta euro. PSG memilih untuk menggunakan jasa Alphonse Areola dan menjual Maignan ke Lille dengan yang terakhir melakukan debutnya karena menggantikan Vincent Enyema saat melawan Stade Rennais. Namun, setelah mendapat kesempatan di tim utama, Maignan mengalami cedera pada bahunya dan tetap menjadi cadangan selama 2 musim sebelum titik baliknya terjadi pada musim 2017-2018. Marcelo Bielsa adalah pelatih yang melihat potensi nyata di Maignan dan kualitas seorang penjaga gawang modern yang tahu cara bermain bahkan dengan kakinya. Christophe Galtier menggantikan Bielsa, tetapi tetap menjaga Mike di gawang dan Lille mulai terbang dengan tempat kedua di Liga 1. Maignan menjelaskan kepada France Football beberapa tahun lalu bahwa dia tidak ingin bermain dalam gawang, tetapi dia ingin berada dalam posisi untuk mencetak gol dengan posisi awalnya sebagai gelandang. Akan tetapi di Akademi Clairefontaine dia berubah menjadi penjaga gawang, bukan gelandang, menjelaskan kualitasnya dengan kedua kakinya. Maignan seperti disebutkan telah menjaga 18 clean sheet di Liga Prancis musim ini, sedangkan kiper Inter Milan Samir Handanovic memiliki jumlah tertinggi di Italia. Nerazzurri telah memainkan 12 pertandingan tanpa kebobolan, tetapi Maignan juga merupakan penjaga gawang yang rata-rata kebobolan paling sedikit dengan 0,56 per pertandingan menurut TMW. Milan dikabarkan tertarik pada Maignan dan mantan pemain muda PSG itu bisa berakhir di San Siro jika Donnarumma pergi musim panas ini. AC Milan dilaporkan telah menawari bek sayap Inter Milan Danilo Di Ambrosio dengan kontrak 2 tahun. Rossoneri menurut Sport Italia sedang dalam pembicaraan dengan pemain berusia 32 tahun itu yang akan tanpa kontrak di Nerazzurri pada Juli mendatang. Kesepakatan bek sayap itu berakhir setelah musim ini dan laporan mengklaim Inter Milan hanya bersedia menawarinya kontrak 1 tahun di Pinetina. Akan tetapi, pemain internasional Italia itu memiliki kemungkinan jalan keluar di rival langsung mereka Milan yang telah mengajukan kesepakatan untuk 2 musim berikutnya. Di Ambrosio pindah ke Inter Milan dari Torino pada Januari 2014 dengan bayaran 3,79 juta euro dan sejak itu memainkan 229 pertandingan kompetitif untuk Beneamata dengan mencetak 20 gol dan membuat 17 assist dalam prosesnya. Mantan pemain Fiorentina itu sudah tampil 15 kali di Serie A Liga Italia musim ini dan menyumbang 3 gol sejauh ini. Milan juga dikabarkan mengejar kapten Torino Andrea Belotti yang kontraknya akan berakhir pada 2022. Dan Tuttosport mengklaim AC Milan siap menunggu transfer gratis tahun depan. Rossoneri dikaitkan dengan pemain internasional Italia yang belum memperbarui kontraknya dengan Granata. Kesepakatan kapten berakhir pada Juni 2022. Dan surat kabar mengklaim Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain berusia 27 tahun itu. Akan tetapi, Belotti telah mencetak 12 gol dalam 27 pertandingan untuk Torino yang terancam terdegradasi musim ini telah menarik minat dari tim-tim besar Eropa seperti Atletico Madrid, Chelsea, dan Everton di luar negeri. AS Roma dan Napoli disebut-sebut sebagai calon pelamar di Italia sehingga menunggu hingga Februari bisa beresiko bagi Diavolo.
Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah siap berpisah dengan Alessio Romagnoli dan bahkan sudah menentukan harga jual bagi defendernya itu. Romagnoli sudah memperkuat Milan selama 6 musim. Ia tak cuma jadi defender andalan Rossoneri saja, namun ia juga dipercaya menjadi kapten tim AC Milan. Akan tetapi belakangan ini performa Romagnoli mengalami penurunan. Alhasil, ia pun beberapa kali dicadangkan belakangan ini. Dari situ, masa depannya pun makin tak jelas karena kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. AC Milan sebenarnya mencoba untuk mempertahankan Alessio Romagnoli. Mereka menawarkan kontrak baru, akan tetapi negosiasi berlangsung dengan alot. Romagnoli saat ini disebut digaji sekitar 3,5 juta euro. Mino Raiola selaku agen Romagnoli ingin kliennya diberi kenaikan gaji yang signifikan. Ia pun menolak tawaran upah Milan yang disebut hanya 4 juta euro per tahun. AC Milan masih berusaha untuk memperpanjang kontrak Alessio Romagnoli. Akan tetapi karena nego yang alot, Rossoneri mulai memberikan alternatif lain. Milan kini disebut siap berpisah dengan Romagnoli. Kabar itu dilansir oleh Tuttosport. Milan juga dikabarkan telah menentukan harga jual defender 26 tahun itu. Rossoneri hanya akan melepasnya jika ada yang menawar minimal 30 juta euro. Milan sendiri sadar bahwa Romagnoli memiliki sejumlah peminat, di antaranya adalah Barcelona dan MU. Laporan itu juga mengatakan dana hasil penjualan Alessio Romagnoli nanti akan digunakan AC Milan untuk memenangkan servis Fikayo Tomori dari Chelsea dan Sandro Tonali dari Brescia. Zlatan Ibrahimovic kemungkinan akan memperpanjang kontraknya dengan Rossoneri pada hari ini. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan sudah sepakat untuk memperbarui kontraknya di AC Milan yang berakhir pada 30 Juni 2021. Sejak memutuskan kembali ke AC Milan pada Januari 2020, Ibrahimovic memang terlihat masih belum habis. Striker timnas Swedia ini mampu menorehkan 28 gol dan 8 assist dari total 45 penampilan di seluruh kompetisi. Sementara di musim 2020-2021, Ibrahimovic memiliki kontribusi besar membawa Rossoneri bersaing di papan atas klasemen Liga Italia. AC Milan saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi 63 poin dari 30 laga. AC Milan terpaut 11 poin dari tetangganya Inter Milan yang menempati puncak klasemen. Selain itu, Ibrahimovic juga disebut-sebut memiliki andil dalam memperkuat mental para pemain muda AC Milan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic kemungkinan akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Milan pada hari ini, Jumat 16 April 2021. Hal itu lantaran agen Ibrahimovic Mino Raiola diklaim sudah berada di Italia dan akan melakukan pertemuan dengan pihak AC Milan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pemain berusia 39 tahun ini masih akan menerima gaji senilai 7 juta euro atau sekitar 122 miliar per tahun dalam kontrak barunya. Ibrahimovic kabarnya hanya akan memperpanjang masa kerjanya di Milan selama setahun. Artinya, Zlatan Ibrahimovic akan tetap berkostum AC Milan hingga 30 Juni 2022. AC Milan tak sabar memboyong bintang Torino Andrea Belotti di bursa transfer pemain mengingat nilai klausul sang pemain yang tidak terlalu mahal. AC Milan digadang-gadang tengah mencari striker yang bisa menjadi andalan di lini serang. Hal ini karena Zlatan Ibrahimovic mungkin hanya bisa bermain satu musim lagi hingga 2022. Rossoneri lantas menginginkan jasa Andrea Belotti, striker tim papan bawah Torino. Pemain berpaspor Italia itu ternyata telah menyerangkan 12 gol dan 6 assist dalam 27 penampilannya musim ini. Kontrak sang pemain di Turin sendiri akan berakhir pada 2022 mendatang. AC Milan pun bisa menang banyak jika berhasil mendatangkan Andrea Belotti di bursa transfer pemain musim panas. Menurut Tuttosport, klausul pelepasan sang pemain kini turun menjadi 20-25 juta euro atau sekitar 349-436 miliar. Nilai tersebut muncul karena Andrea Belotti sama sekali belum menunjukkan sinyal bakal bertahan di Torino. Kendati begitu, Rossoneri wajib waspada, pasalnya nilai tersebut bisa meningkat menjadi 40-45 juta euro jika Torino sukses menggoda sang pemain untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Rencana Torino ialah mengusulkan kontrak baru dengan klausul pelepasan yang nilainya masuk akal. Klausul tersebut jika aktif apabila Torino tidak lolos ke Liga Eropa musim depan. Bergabung ke San Siro bisa membuat Andrea Belotti tampil di kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions. AC Milan memiliki kans tampil di UCL karena hingga kini masih menempati posisi runner-up klasemen sementara Serie A Liga Italia.